Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات pemirsa akun Jalsah Al-Malikiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat taufik hidayah sehingga di hari ini kita masih bisa melaksanakan daripada kewajiban yang Allah wajibkan, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, termasuk daripada rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan yaitu adalah salat tarawih. Salat yang dilakukan di malam hari. Salat tarawih, ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah akun Jalsah Al-Malikiyah yang dirahmati oleh Allah, pertama kali dilakukan adalah yang pertama kali melaksanakannya adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam bulan suci Ramadan keluar dari rumahnya, beliau salat di masjid. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW salat di masjid, para sahabat ikut salat bersama Nabi besar Muhammad. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, di malam keempat Nabi Muhammad tidak keluar lagi. Namun keesokan harinya dijelaskan sama Nabi besar Muhammad sebab beliau tidak keluar lagi. Kata Nabi, aku tahu kalian semalam itu keluar. Kalian semalam berkumpul di masjid, ingin salat bersamaku. Namun kata Nabi, aku sengaja tidak keluar karena aku takut nanti salat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kali yang melaksanakan salat tarawih di bulan suci Ramadan adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW berjamaah dengan sahabat. Namun ditinggalkan sama Nabi karena rahmat Nabi Muhammad SAW, takut salat tersebut diwajibkan oleh Allah kepada kita. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggalkan salat tarawih berjamaah, Nabi Muhammad sholat sendirian di rumah dan sahabat-sahabat juga sholat sendirian di rumah karena ada anjuran dari Nabi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kata Nabi besar Muhammad SAW, barang siapa yang bangun di malam hari bulan suci Ramadan, bangun bukan begadang, bangunnya bukan karena hal-hal duniawi, bukan karena lalai, bukan disebabkan karena hal-hal yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bangunnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat dari zaman Nabi sudah melakukan salat tarawih, cuman tidak ada salat tarawih berjamaah di masjid. Setelah Nabi besar Muhammad SAW meninggal dunia, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab barulah ditetapkan oleh beliau salat tarawih berjamaah di masjid. Karena setelah Nabi Muhammad meninggal tidak mungkin ada syariat baru lagi dari Allah, tidak mungkin ada kewajiban lagi dari Allah. Setelah Nabi Muhammad meninggal, kewajiban sudah selesai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Sayyidina Umar bin Khattab di malam hari, suatu malam di bulan suci Ramadan, beliau melewati masjid, beliau melihat sahabat salat sendiri-sendiri. Ada yang makmuman 3 orang, ada yang makmuman 2 orang, ada yang salat sendirian. Akhirnya kata beliau, kayaknya lebih bagus kalau kita kumpulkan umat muslim di satu masjid dengan satu imam. Dari situlah Sayyidina Umar menetapkan salat tarawih berjamaah di masjid dengan satu imam yang ditunjuk oleh beliau. Pada saat itu imamnya adalah sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab diperintahkan sama Sayyidina Umar untuk menjadi imam salat tarawih pertama kali berjamaah setelah zaman Nabi di masjid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlah salat tarawih itu ulama khilaf. Tidak ada jumlah yang dipastikan oleh Nabi. Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh Sayyidah Aisyah tidak pernah salat lebih dari 13 rakaat di malam hari, baik di bulan suci Ramadan atau selain bulan suci Ramadan. Tapi ulama khilaf. Ada yang mengatakan salat tarawih ini pembahasan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari.
Ada riwayat yang mengatakan salat tarawih itu 11 rakaat. Ada yang mengatakan 13 rakaat. Ada yang mengatakan 21 rakaat ini bersama dengan witirnya. Ada yang mengatakan 23 rakaat. Ada yang mengatakan 39 bahkan sampai 41 rakaat. Jadi ada khilaf antara ulama, maka kita bebas untuk melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita yakini, apa yang kita ikuti, terserah. Yang penting jangan sampai malam di bulan suci Ramadan kita lewatkan tanpa salat, tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk kita bangun di bulan suci Ramadan, bangun menghidupkan malam di bulan suci Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita di siang hari, puasa kita di siang hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.